Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Agus ya, masih di AID Bias, AID Bicara Asuransi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, kemana aja nih Gus ya? Ya, nih gue baru kembali lagi ya, membuat konten di Bicara Asuransi, soal asuransi, seputar asuransi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, jadi masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan nomor 1 dari 5 poin yang pertanyaan yang gue ambil ya. Sebenarnya sih banyak ya pertanyaannya. Cuman gue ambil 5 poin pertanyaan yang penting-penting aja nih ya. Yang pertanyaannya seputar yang sangat penting. Oke? Nah, yang pertama, lu masih di asuransi nggak Gus? Nah, jawaban gue langsung masih ya. Mungkin teman-teman ya, ini teman gue langsung ketemu ya. Lu masih di asuransi kan Gus? Nah, masih ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bertanya, wah kayaknya si Agus udah nggak di asuransi ini kayaknya. Masih guys. Walaupun memang belakangan ini, bulan-bulan terakhir ini saya lebih fokus ke otomotif ya. Di channel sebelah, itu di AID Garage ya, itu ada namanya channel yang khusus membahas tentang otomotif. Terus ada yang kuliner ya. Walaupun ada kuliner, ada otomotif, ada channel teknologi, gue masih tetap di asuransi. Ya, jadi kalau lu tanya lu masih di asuransi? Masih. Jadi kalau lu mau pengajuan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apapun ya, yang seputar dengan asuransi, lu bisa kontak gua di kolom deskripsi. Gua udah cantumin ya, di kolom deskripsi video ini gua udah cantumin namanya, nomor kontak gua. Nanti teman-teman bisa japri ya, lu mau konsultasi sama gua perihal proteksi aset lu ya, supaya aman gimana nih kalau di kemudian hari gua terjadi sakit menahun aset lu, supaya aman gimana caranya, monggo lu kontak gue aja ya. So gue masih di asuransi guys, di Prudential ya. Lu bakal pindah nggak bakal. Lu mau, udah banyak sih yang nawarin gue ya, pindah ke kompetitor lain. Mau dibayar berapapun gue tetap di insurance guys ya, di insurance di Prudential ya. Jadi ada yang mengiming-imingi ke gue ya, nanti lu dikasih segini ya, nanti lu capai targetnya begini, lu aman dah. Kalau lu capai target, kalau lu nggak capai target, di clawback, gue yakin dimanapun perusahaan asuransinya sama, yang dijual juga produk asuransi guys. Jadi kalau lu tanya, gue nggak akan pindah ya. So nggak akan pindah guys ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi menjawab kegalauan teman-teman ya, jangan-jangan si Agus udah nggak di asuransi. Masih ya, masih ya. Jadi kalau lu mau pengajuan, monggo silakan kontak gua layanin. Oke? Terus nomor 2 nih pertanyaan ya, langsung aja nih ya, dari 5 poin pertanyaan yang gua pilih. Rumah sakit di Bogor yang paling rekomendasi di mana? Nah ini sebenarnya balik lagi ya, tergantung jangkauan dari rumah lu ke rumah sakit yang paling terdekat yang mana ya. Tapi kalau lu nanya rekomendasi rumah sakit di Bogor, ya udah jawabannya untuk sementara Mayapada Hospital Bogor, yang dulu Bogor Medical Center ya, BMC. Nah sekarang kan jadi Mayapada tuh udah diakuisisi ya. Itu rumah sakit jadi bagus ya, gedungnya juga baru ya, manajemennya juga udah baru, karena gua waktu kemarin peresmiannya gua diundang ya langsung ya. Kenal juga ownernya ya, kebetulan kenal sama direktur presidennya. Jadi kalau lu tanya rumah sakit yang di Bogor yang rekomendasi Mayapada Hospital, udah itu aja ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, tergantung jaraknya. Kalau lu jaraknya rumahnya di Ciampea, kalau harus ke Mayapada lumayan jauh juga sih sebenarnya ya, jauh juga. Kalau dari Ciampea misalnya yang paling deket tuh ke Karya Bakti Pertiwi, KBP ya, yang sebelah-sebelah nama Dramaga Cantik. Nah, atau mau jauhan dikit ke Hermina Bogor. Itu sih kalau menurut gua. Tergantung ini ya. Kalau daerah perkotaan mungkin ke Mayapada Hospital oke. Ya. Itu ya, nomor 2. Terus pertanyaan ketiga nih guys. Uang pertanggungan yang besar gitu emang bakal cair di kemudian hari jika tertanggungnya meninggal? Langsung gue jawab, iya. Mau uang pertanggungan dari mulai 500 juta, 1 miliar, 10 miliar, 30 miliar, 60 miliar, 100 miliar, ya bahkan mau 1 triliun pun kalau kemampuan lu bayar premi bulanannya sanggup, atau premi tahunannya sanggup, bisa cair.
Yang penting pada saat pengajuan ya, itu kan ada pengajuan tuh, surat pengajuan asuransi jiwa SPAJ ya. Lu declare. Yang penting lu declare di awal ya. Declare tahu ya teman-teman ya. Jadi ngomong apa adanya, sampaikan apa adanya ya, berdasarkan riwayat lu. Kalau lu nggak pernah ada riwayat ya udah, ya lu sampein ya berarti nggak ada riwayat penyakit. Tapi kalau lu udah pernah dirawat inap, karena apa? Lu sampein di situ. Di surat pengajuan asuransi jiwa. Si agen kan nanya tuh nanti kan berdasarkan isi ya, lu udah pernah rawat inap apa belum ya? Kalau udah pernah rawat inap di mana, di rumah sakit mana, dengan dokter siapa, tanggal berapa, udah itu aja. Kalau nanti di kemudian hari pasti kan di check up, di medical check up. Ya di mana hasilnya lebih bagus, ya udah aman ya. Terus kalau misalnya hasilnya baik, kurang baik nih ya, tidak baik, kena substandard paling. Pengecualian atas penyakit tertentu sudah tidak di-cover lagi. Tapi penyakit yang di luar itu, yang tidak ada hubungannya, itu masih di-cover. Begitu guys. Oke? Terus nomor 4. Ya. Katanya asuransi unit link itu preminya flat. Tapi ini kok setiap tahun jadi ikutan naik. Nah, tapi sebelum kita jawab nomor 4, gue mau nambahin yang nomor 3 tadi, uang bertanggungan. Mungkin teman-teman ragu ya, ini bakal cair di kemudian hari atau tidak pada saat meninggal dunia. Gue udah jawab cair. Karena kenapa? Ya, mungkin teman-teman keraguan. Kalau yang paling sering beritanya teman-teman, oh perusahaan A gagal bayar, ya gagal bayar namanya pertanggungan. Nah itu pasti ada sebab. Ya, kalau yang berita yang negatif pasti cepat guys. Ya, kalau perusahaan asuransi nggak bayar klaim itu paling cepat masuk media. Percaya gua. Tapi giliran klaim dibayar 30 miliar cair, masuk nggak media? Nggak ada yang masuk, gue yakin. Nah, mungkin itu menjadi keraguan teman-teman, ya. Karena rata-rata kalau namanya klaim nggak dibayar itu akan menjadi viral lebih cepat dibanding klaim yang dibayar. Mau puluhan miliar, 100 miliar, ya 1 triliun nggak ada beritanya guys. Karena klaimnya dibayar. Gitu, walaupun nilainya gede. Nah, mungkin kalau misalkan ada beritanya, teman-teman semua pada masuk asuransi nih. Ya, langsung mengejar agen asuransi. Gue mau masuk dong. Nah, itu. Nah, kenapa klaim nggak dibayar? Yang seperti gue bilangin, karena nggak declare di awal. Itu aja. Gampang, nggak declare di awal. Udah. Atau si tenaga pemasarnya hanya mengejar omset semata. Ada, bisa. Banyak faktor sih teman-teman. Ya. Ini udah tahu nih calon nasabah udah ada penyakit. Wah, gue mau capai target nih. Ya, gue bikin tidak aja deh semua. Nah, meledaklah. Ya, begitu dia klaim nggak dibayar, udah jadi berita tuh, rame. Karena itu penyebabnya banyak macam guys, banyak faktor. Ya, jadi itu udah cerita lama dah kalau bisa ada berita nih klaim nggak dibayar. Nah, ini udah nggak declare atau si agennya. Udah itu aja. Yang penting declare di awal. Aman di kemudian hari. Oke? Lanjut ya. Nomor 4. Katanya asuransi unit link itu preminya flat. Tapi ini kok setiap tahun jadi ikutan naik ya? Nah, memang ini susah dibilang sih ya. Kita yang jualan juga jadi pusing ya. Teman-teman sebagai calon nasabah pusing juga, betul. Unit link tuh memang cenderung flat dulu guys. Sebelum pandemi itu memang flat ya. Mau ada klaim, mau nggak klaim, premi segitu aja flat. Ya. Kecuali kalau yang tradisional ya guys ya. Kalau tradisional itu dia memang naik seiring usia bertambah, dia naik setiap tahun. Ya. Nah, sekarang mau tradisional, mau unit link itu udah 3 tahun nih repricing nih guys. Dari tahun 2022 tuh. Ya, 2023, 2024, 2025. Ini mau naik lagi. Mungkin teman-teman udah baru-baru ini dapat surat tuh di email ya. Ada entah disuratin ya lewat pos atau lewat email. Naik lagi nih premi ya. Kenapa sih itu bisa naik? Bukan semata-mata perusahaan asuransi menaiki tanpa ada dasarnya ya. Itu semua ada dasarnya. Dasarnya ada 2 guys.
Kenapa bisa terjadi repricing? Gue udah sebenarnya dari beberapa konten yang lalu juga udah nyampein ya. Repricing terjadi karena dua faktor. Biaya rumah sakit naik, ya. Biaya medis naik, ya otomatis dong. Kalau biaya medis naik, perusahaan asuransi kan yang bayar. Kalau nggak dinaikin, berarti nombokin. Nah, seberapa lama dia nombokin, ya, itu. Kedua, ya, tingkat klaim naik, itu aja dah. Dua aja itu paling-paling, ya. Biaya medis naik, ya. Biaya medis naik kan berarti kan rumah sakit naik dong. Nah, biaya medis naik. Terus tingkat klaim naik. Nah, kenapa tingkat klaim naik? Karena begini teman-teman. Produk yang sesuai tagihan teman-teman tahu ya. Jadi ada kartu hitam tuh ya, kartu hitam sesuai tagihan. Terus kartu hitam yang ada stripnya kuning itu sesuai tagihan tapi asuransi tradisional. Pro Solusi Sehat Plus Pro dan Pro Prime Healthcare Plus Pro. Belibet ya. Nah, itu mengalami kenaikan. Kenapa hanya yang sesuai tagihan? Karena gini teman-teman, itu karena sesuai tagihan ya. Jadi dulu juga ada yang biaya pendamping dapat kalau nggak salah 600.000 per hari loh, yang biaya pendamping. Jadi bukan si pasiennya, tapi pendamping pasiennya pun dapat 600.000 jatah buat makannya tuh. Lu bayangin 600.000 ya, lu bisa makan apa aja tuh dengan uang 600.000 per hari loh. Besok dapat lagi 600.000. Kalau rawat inap besok lagi, dapat lagi 600.000 per hari. Nah, ini sebenarnya ya, terlalu jor-joran juga. Gue jujur ngomong ya, perusahaan asuransi juga nih ya, terlalu jor-joran juga ya. Mentang-mentang ini ya, mungkin asetnya udah berlebih ya. Jadi fitur-fitur yang nggak penting itu jadi penting dipenting-pentingin gitu. Padahal itu nggak penting-penting amat. Yang penting kan si pasiennya sih sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi, oke. Nah, itu kan ada 600.000. Nah, makanya sekarang di downgrade cuma ada 150.000. Nah, kalau yang produk baru, ProWell Medical, itu udah nggak ada biaya pendamping, guys. Ya, terakhir di PPH Plus Pro aja, sama di PSS Plus Pro. Ya, biaya pendamping itu masih ada. Tapi udah di downgrade dari 600 jadi 150.000 doang per hari. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Jadi, kita nggak bisa ngomong ya. Akankah ini akan naik terus? Kita nggak tahu. Itu semua lagi balik tergantung situasi rumah sakit dan tingkat klaimnya. Karena dengan adanya klaim sesuai tagihan, jadi ada beberapa oknum yang memanfaatkan fitur tersebut. Karena gini, penyakit yang nggak berat pun jadi rawat inap, guys. Jadi ibaratnya penyakitnya tuh yang nggak berat tuh penyakit ringan lah ya. Dok, ini kan kenal lagi sama dokternya. Dok, dibikin rawat inap aja karena gua kan punya asuransi ya. Udah dirawat inap aja, dirawat inap tuh guys. Padahal penyakitnya itu nggak harus rawat inap juga bisa sih sebenarnya. Rawat jalan bisa. Tapi karena ada asuransi, rawat inap dah dok, rawat inap. Jadi itu yang menjadi kos-kos yang makin menumpuk dan akhirnya terjadi repricing. Itu guys. Ya. Jadi disebut istilahnya overtreatment itu. Ya, jadi terus ada lagi, nah makanya rumah sakit sekarang udah lebih dikontrol dengan adanya Pro Priority Hospital. Jadi rumah sakitnya disortir guys. Jadi rumah sakit yang udah ada Pro Priority Hospital itu udah disortir. Rumah sakit yang masih nakal ya ibaratnya sakitnya di dada, di ronsennya kaki, di ronsen kepala, di ronsen dari kepala sampai kaki di ronsen. Nah itu bukan pada tujuannya, jadi bukan pada yang seharusnya yang diperiksa, tapi diperiksa semua. Nah itu guys, jadi cost-nya lebih tinggi. Ya, itu yang menyebabkan unit link ikutan naik. Jelas ya, jadi teman-teman ya. Jadi faktornya itu kalau nanya tiap tahun bakal naik nggak? Kita sih berharap nggak naik lah. Malah kok bisa turun kalau gue mah. Malah ya. Cuman kita lihat apakah unit link ini akan menjadi premi yang seperti dulu lagi flat, lebih cenderung flat. Dan yang udah kenaikan ini bisa diturunkan atau tetap flat segitu. Kita sih berharap flat ya guys. Ya. Oke. Poin kelima terakhir ya. Nah, ini agent nih kayaknya. Saya agent baru join di asuransi. Nah, cuman dia nggak sebutin perusahaan asuransi apa. Karena sama aja ya. Saya agent baru join di asuransi.
Apa yang harus saya lakukan dalam menjalani bisnis di asuransi? Langkah-langkahnya ngapain aja ya? Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, kan ada perekrut. Nah, teman-teman harusnya tanya lagi tuh, apa yang harus gue lakukan ya dalam menjalani langkah-langkah apa aja yang gue harus jalanin dalam menjalankan bisnis di asuransi. Harusnya tanya si perekrutnya, teman-teman. Ya, boleh nanti tanya ke perekrutnya. Langsung gue jawab ya, kalau versi gue ya. Teman-teman sebagai join asuransi, ya, baru calon asuransi, ya, teman-teman hubungin si perekrutnya. Terus, yang penting teman-teman isi formulir pengajuan agent, ya, formulir aplikasi agent keagenan. Isi lengkap, terus ikutin trainingnya, ya, trainingnya ikutin. Terus udah trainingnya lulus, udah formulir aplikasi keagenan udah lengkap, kode agent udah keluar. Daftar ujian AJI, tapi sebelum kode agent keluar, daftar dulu ya. Udah kode agent keluar, ujian AJI, udah ujian AJI, kalau bisa 2 ya guys ya. Selain AJI, ambil juga ASI. Ya, kalau AJI kan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kalau ASI Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Teman-teman ambil dua-duanya. Nah, udah ikut semua, lulus, baru bisa jualan produk asuransi. Dan yang penting, sebelum menjual produk ke lapangan, teman-teman siapin dulu pelurunya. Lengkapin dulu pelurunya. Ada 3. Product knowledge harus tahu. Handling objection harus tahu. Ya. Terus ada lagi, alurnya teman-teman harus tahu, harus klaim. Itu dari mana? Dari training, guys. Jadi training adalah wajib, sangat wajib. Nah, jangan sampai nanti teman-teman disuruh leadernya, training ya, minggu depan ya. Nah, udah training minggu depan nih, ada aja nih kucing beranak lah ya, terus ada nggak enak badan, nggak bisa guys ya. Teman-teman harus ikut prosedurnya, harus ikut langkahnya ya, ikut dari mulai training. Itu training adalah mempersiapkan diri, pelurunya. Sebelum teman-teman perang kan harus punya peluru dulu lengkap. Jangan sampai nanti ditanya sama calon nasabah nggak bisa jawab. Ya, itu kalau nggak training. Jadi diperlengkapi dulu, namanya handling objection ya. Menangani keberatan nasabah gimana kalau ada pertanyaan nasabah kayak begini. Teman-teman harus bisa jawab. Gitu. Ya. Jadi itu aja 5 pertanyaan ya yang saya jawab. Semoga menjawab ya guys ya. Jadi begitu aja ya. Kiranya konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai calon nasabah yang ingin mengajukan asuransi. Monggo silakan, kebutuhannya apa, teman-teman bisa kontak ya ke saya. Nah, terus buat agent-agent baru ya, silakan menghubungi si perekrutnya. Apa aja yang gua harus lakukan, jadi teman-teman jadi tahu ya. Sedikit teman-teman jadi tahu ya harus ngapain. Karena di dunia asuransi itu, kalau kita sebagai berbisnis di asuransi, teman-teman nggak bisa menawarkan kayak halnya, lu udah punya ini nggak? Lu punya asuransi belum? Mau buka nggak sama gua? Nggak ada yang mau buka guys kalau begitu caranya guys. Ya, jadi nggak bisa begitu. Teman-teman kayak pacaran, berbisnis dengan asuransi. Kalau teman-teman mau ambil nasabah ya, mau punya nasabah ya, teman-teman harus kenal dulu. Terus harus pendekatan dulu, temen dulu, udah temen baru ningkat lagi ya, lebih nyaman. Kalau dia udah nyaman sama kita dan kita juga udah nyaman sama dia, itu bisa terjadi penjualan. Ya, gue bilangin itu aja intinya. Jadi nggak bisa langsung nggak perkenalkan nama lu udah punya asuransi belum, nggak bisa. Ya, boleh ada teknik namanya canvassing ya, itu mengumpulkan bank nama caranya. Kalau teman-teman bagi yang udah habis nih, nggak ada kenalan ya, seorang diri di kota tersebut, ya caranya canvassing, membangun relasi itu. Jadi perkenalkan, selamat siang Pak, perkenalkan saya Agus dari Prudential Indonesia. Boleh minta waktunya 5-10 menit Pak untuk menyampaikan perencanaan keuangan ya. Tapi ini kita mau survei aja Pak. Nah, menurut pendapat Bapak gimana? Boleh ya Pak ya 5-10 menit atau 5-15 menit, begitu ya. Masalah dia mau terima silahkan, kalau nggak terima next, gitu aja sih sebenarnya ya. Itu garis gambaran buat teman-teman yang baru menjadi agent, gua harus ngapain. Oke,
Semoga menjawab ya. Begitu dari saya, dari Agus, dari AED Bias, bicara asuransi. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat, yang baru nonton jangan lupa silakan subscribe dulu, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru update dari AID Bicara Asuransi guys. AID Bias. Saya Agus, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.